Shalom, selamat bertemu kembali di ruangan ini buat jemaah yang hadir di ruangan ibadah ini dan juga buat jemaah yang mengikuti kebaktian kami secara online. Selamat bertemu kembali dalam kasih Yesus Kristus. Untuk memulakan kebaktian kita pada petang ini, marilah kita sama-sama datang ke hadirat Tuhan dan saya akan memimpin kita di dalam doa. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Bapa Surgawi, sekali lagi kami mengucap syukur Bapa karena Engkau telah memimpin dan menjaga kami sepanjang hari ini dan memberikan kesempatan yang terindah sekali lagi Tuhan untuk kami sama berkumpul di ruangan ini untuk memuji dan menyembah Engkau. Pimpin kami sepanjang kebaktian ini Bapa, dan sekiranya ada di antara kami yang datang dengan kelemahan tubuh ataupun dengan beban Tuhan, biarlah Engkau yang memberikan kami kelepasan dan memberi kami kekuatan sepanjang kami mengikuti kebaktian ini. Kami juga tidak lupa menyerahkan jemaah Tuhan yang berada di mana saja Tuhan, biarlah Engkau yang terus hadir bersama-sama dengan mereka dan memberi kerinduan di hati mereka Tuhan, agar mereka terus mencari Engkau. Pimpin kami yang memimpin sepanjang hari ini dalam pelayanan Tuhan, dan biarlah Roh Kudus-Mu yang terus menyertai dan mengurapi kami. Percupi segala kekurangan yang ada pada diri kami Tuhan, agar kami dapat melayani sesuai dengan kehendak Engkau. Biarlah Roh Kudus-Mu yang terus bekerja dan mengawal acara kebaktian kami pada petang ini dari awal hinggalah akhirnya. Kami serahkan acara kebaktian kami dan pelayanan kami pada petang ini ke dalam tangan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sekarang jemaah diminta untuk bangkit berdiri karena kita akan membaca panggilan berbakti. Panggilan berbakti pada petang ini diambil dalam Kisah Rasul pasal 9 ayat 36 hingga 43. Saya akan memulakan dengan ayat 36 dan jemaah akan mengiringi dalam bacaan ayat yang seterusnya. Kita akan membaca bergilir-gilir sehinggalah selesai. Kisah Rasul 9 ayat 36 hingga 43. Ayat 36. Di Yopi ada seorang wanita bernama Tabita. Dia percaya kepada Yesus. Dalam bahasa Yunani namanya Dorcas yang berarti rusa. Dia menggunakan masanya untuk melakukan hal-hal baik dan menolong orang miskin. Pada waktu itu dia jatuh sakit lalu meninggal dunia. Setelah dimandikan, jenazahnya diletakkan di bilik tingkat ke atas. Yopi tidak berapa jauh dari Lida. Apabila pengikut-pengikut Yesus di Yopi mendengar bahwa Petrus di Lida, mereka mengutus 2 orang kepadanya dengan berita, "Cepatlah datang kemari." Petrus langsung bangun dan mengikuti mereka. Setibanya di sana, dia dibawa ke kamar yang di atas. Semua janda di situ mengurungi Petrus sambil menangis, menunjukkan kepada dia baju dan jubah yang dikaitkan ke atas mereka waktu hidup. Petrus menyuruh mereka supaya semua keluar. Lalu dia berlutut dan berdoa. Kemudian dia menghampiri jenazah itu dan berkata, "Tabita, bangunlah." Tabita membuka matanya dan apabila dia nampak Petrus, dia pun duduk. Lalu Petrus memegang tangannya dan menolong dia berdiri. Kemudian Petrus memanggil orang-orang percaya di situ bersama-sama dengan janda itu, lalu menyerahkan Dorcas yang sudah hidup kepada mereka. Berita itu tersebar ke seluruh Yopi dan banyak orang percaya kepada Tuhan. Petrus tinggal di Yopi seorang yang berlangsung beberapa hari lamanya. Seterusnya kita akan masuk ke dalam acara pujian dan penyembahan kita. Silakan. Terus kita berdiri kalau kamu boleh. Kita tetap kepada Tuhan pada petang ini dan memuji Tuhan kita dengan penuh kebenaran dan roh. Kita bebas untuk memuji Tuhan kita. Kalau kamu mau melampaikan tangan, biar. Kalau kamu mau duduk. Kalau kamu mau menari, kita menari. Mungkin kita pada petang ini kita datang kepada Tuhan
banyak perkara yang kamu bawa kepada ruang ibadah ini. Tapi kita mau fokus kepada Tuhan pada petang ini. Biarlah segala pergumulan, kesakitan, kesusahan kita serahkan kepada Tuhan. Biarlah lagu yang menyembah Tuhan ini akan menghibur engkau pada petang ini. Mari kita datang kepada Tuhan dengan lagu ini. Kadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta. Dia mengubahkan janjinya bagi orang percaya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mukjizat menjadi nyata. Sekali lagi, terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta. Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mukjizat nyata. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mukjizat menjadi nyata. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita terjadi. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang dia minta,
Maka kita percaya sampai mukjizat menjadi nyata. Namun satu yang dia minta, namun satu yang dia minta, maka kita percaya sampai mukjizat menjadi nyata. Sekali lagi namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mukjizat menjadi nyata. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, dan akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah peduli. Hanya perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah pedulimu. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Sekali lagi kita nyanyikan banyak perkara. Hanya perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, dan akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya
beku sendiri, ku beku sendiri, ku beku sendiri, sebab Allah mengerti. Tiada biarkanmu sendiri, sebab Allah mengerti. Mari kita datang kepada Tuhan. Sekali lagi, kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Hidup kita di sini adalah sementara, adalah kesempatan untuk melayani Tuhan yang satu-satunya. Kita bawa segala yang kita ada kepada Tuhan, karena segala yang kita ada ini adalah berkat daripada Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu ini. Ku tak membawa apapun juga saat aku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat aku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Sekali lagi kita membawa. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati sebagai hamba dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Ya, terus datang kepada Tuhan pada petang ini. Kita serahkan orang-orang Kristen di Malaysia kepada Tuhan pada petang ini, yaitu kamu dan saya dan umat-umat Kristen di seluruh Malaysia kepada Tuhan pada petang ini. Biarlah umat Tuhan, anak-anak Tuhan adalah peka kepada isu semasa yang berlaku di negara ini, supaya kita tidak
hampir senang sahaja dalam negara ini, tapi kami semua di sini menitik berat segala yang berlaku di negara ini, supaya kita membangkitkan roh kita untuk berdoa itu dibangkitkan dan sentuhan Tuhan, supaya kita untuk keadilan, kedamaian, kesatuan di dalam negara ini, di antara umat-umat Tuhan di negara ini. Kami juga serahkan gereja-gereja di Malaysia kepada Tuhan. Biarlah Engkau satukanlah, walaupun kami ada berlainan. Kami tahu yang kita percaya ini adalah satu-satu Tuhan Yesus. Kita juga datang kepada Tuhan dan serahkan keadaan COVID-19 di Malaysia kepada Tuhan. Oh Tuhan, biarlah Engkau beri belas kasihan dan anugerah kepada pemimpin-pemimpin kami yang memimpin dalam negara ini, terutamanya untuk mengawal penularan COVID-19 di negara ini. Kerana kami berasa takut, berasa tidak senang hati kerana kami tengok untuk kes-kes sedang meningkat, terutamanya di Sabah dan Kedah. Biarlah Engkau campur tangan dalam segalanya. Biarlah Engkau bersama dengan mereka yang telah adalah kes yang sah dalam COVID-19. Biarlah Engkau bersama dengan mereka. Biarlah Engkau pegang mata rohani untuk setiap rakyat Malaysia, supaya kami tahu, kami erti, kami semua di sini tidak mampu dan memerlukan Tuhan dalam kehidupan kami. Juga kami juga serahkan keadaan dunia dari segi COVID-19 juga kami serahkan kepada Tuhan. Biarlah Engkau memberikan kebijaksanaan kepada penyelidik-penyelidik di dunia ini untuk mengeluarkan vaksin yang untuk menangani kes-kes COVID-19. Biarlah Engkau akan melindungi setiap doktor, jururawat, penyelidik dan mereka yang di front line. Engkau melindungi mereka daripada segala kejahatan. Biarlah Engkau melindungi bumi ini dari segala, walaupun kami tahu dunia ini dan bumi ini akan merosot setiap saat, tapi kami ada harapan pada Engkau. Biarlah Engkau campur tangan segalanya. Dalam nama Yesus Kristus, kami serahkan segala yang kami doa kepada Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Tuhan. Kami berdoa. Amin. Kita terus berdiri, kita akan bacakan paragraf Iman Rasul bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dikuburkan. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke syurga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat sila duduk. Kita teruskan kebaktian kita pada petang ini dengan berita gereja. Shalom semua. Semua datang kepada rumah ibadah di sini. Harap semua adalah sehat di dalam jagaan Tuhan kita. Yang begitu bagus. Untuk kebaktian sebegini secara jasmani akan diteruskan untuk minggu depan. Kalau kamu mau datang, daftarkan diri karena kami hakkan untuk 30 orang sahaja. Kalau terima kasih kepada Vela yang sentiasa taat mengeluarkan supaya kamu daftarkan diri untuk datang ke kebaktian kita. Ajaklah kawan kamu lah. Kita tengok ini belum dipenuhi, belum 30 orang. So ajakkan semua datang.
Terusnya kita masih ada pembelajaran top 1 setiap hari Jumaat 7.45 sampai 9. Kami akan keluarkan link juga di dalam grup kita supaya semua boleh bersama-sama kita mempelajari firman Tuhan bersama-sama. Dan persekutuan doa untuk hari seterusnya yaitu hari Sabtu pagi 8.30 sampai 8.30 kita bersama-sama menerusi Google Meet dan supaya kita boleh berdoa untuk gereja kita sendiri dan kita doa untuk negara kita juga. Apa-apa yang kita boleh doa kita bawa kepada persekutuan doa ini supaya kita sama-sama sebagai satu keluarga kita boleh berdoa bersama-sama. Dan seterusnya kita lihat kelas pemimpin yang untuk pemimpin-pemimpin yang akan datang untuk gereja ini. Kita ada penyelidik Alkitab setiap Rabu akan bermula untuk Rabu depan 14 Oktober. Dan seterusnya kita ada budget dan perancangan untuk komiti Stimo untuk kita rancangkan apakah aktiviti yang sesuai untuk 2021 pada 29 Oktober. Dan seterusnya ada kelas suami isteri untuk suami isteri yang telah kami tetapkan 3 pasangan akan bermula 18 Oktober setiap Ahad 4 sampai 5 petang. Seterusnya persidangan tahunan SCAC SCAC daripada 24 sampai 27 November. Hanya pastor yang pergilah. Pastor saya tidak pergi. Hanya pastor dan pastor Reverend Ngu juga pergi. Ya, doalah untuk mereka yang pergi kerana ada 4 hari. Dan kelas di Cyber Merah di bawah jagaan Cikgu Susan, dia akan aturkan, dia akan berikan petiran yang lebih lanjut di masa yang akan datang. Dan seterusnya kerja amal untuk minggu ini ditunda. Ya, kerana kami ada mesyuarat. Dan untuk pemberian dan persembahan dan persepuluhan, teruslah kamu kalau untuk persepuluhan kalau kamu boleh kumpulkan dan bawa setiap habis malam, untuk kepada kerjasama kamu. Kalau kamu mau transfer pakai bank, transfer pun boleh. Kami akan berbagilah akaun bendahara kita supaya kamu boleh transfer. Untuk jadwal petugas untuk minggu depan yang akan bertugas atau melayani, sila ambil perhatian. Itulah untuk berita gereja. Terima kasih. Sekarang tibalah masa kita untuk mempersembahkan persembahan kita kepada Tuhan. Sebelum kita memberi persembahan kita, marilah kita sekali lagi berdoa kepada Tuhan. Bapa, sekali lagi kami datang kepada Engkau mengucap syukur Tuhan, karena kami tahu Engkau telah menjaga dan memimpin kami sepanjang pekerjaan kami Tuhan. Dan sebentar lagi Tuhan kami akan mempersembahkan pemberian persembahan kami kepada Engkau. Biarlah persembahan ini berbawa harum di hadapan Engkau dan untuk kemuliaan nama-Mu. Berkati setiap tangan yang memberi pada petang ini Tuhan. Dan biarlah Tuhan Engkau yang terus memberkati semuanya di dalam pekerjaan untuk hari-hari yang seterusnya. Demikian juga bagi jemaah yang tidak berkesempatan untuk memberi Tuhan, biarlah Engkau yang memberi masa dan waktu di masa yang akan datang untuk mereka mempersembahkan persembahan di hadirat-Mu. Kami serahkan persembahan kami ini ke dalam tangan-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Untuk mempersembahkan persembahan ini kita akan menyanyikan lagu yaitu Hidup Ini Adalah Kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang berarti. Hidup ini harus jadi berkah.
Sekarang tibalah masanya untuk kita beribadah, mendengar dan bertindak kepada firman Tuhan. Pembacaan firman Tuhan hari ini diambil dalam Kisah Rasul 10 ayat 1 hingga 4 yang bertajuk Melayani Kerana Diberkati. Saya akan memimpin kita dalam bacaan firman Tuhan. Ayat 1. Seorang lelaki bernama Cornelius tinggal di Kaisaria. Dia kapten pasukan tentera Roma yang disebut pasukan Italia. Dia takut akan Allah, dia dan keluarganya menyembah Allah. Dia sering menolong orang Yahudi yang miskin dan dia senantiasa berdoa kepada Allah. Pada suatu hari kira-kira pukul 3 petang dalam penglihatan, dengan jelas dia melihat malaikat Tuhan datang kepadanya dan berkata, "Cornelius." Cornelius mendengar malaikat itu. "Ada apa?" Tuhan, malaikat itu menjawab, "Doamu dan kemurahan hatimu sudah diterima oleh Allah dan Allah mengabulkan doamu." Ini firman Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena kami dapat datang kepadamu, menghadap firman-Mu. Berkatalah kepada kami dan kami siap untuk dilayani oleh Roh-Mu. Di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus kami berdoa. Amin. Saudara, pada hari ini saya mau membawa kita merenung daripada firman Tuhan yang berkata melayani karena diberkati. Apabila saya mendengar perkongsian daripada Dr. Wong di dalam renungan pagi dia mengatakan saya akan menggunakan apa yang Tuhan beri kepada saya. Dan waktu saya merenungkan diri saya juga diberkati Tuhan dengan banyak perkara dan saya harus melayani Tuhan. Saudara, Tuhan memberkati kita di dalam dua aspek kehidupan kita, yaitu rohani dan juga jasmani. Secara rohani, berkat Tuhan seperti tubuh yang sehat, damai sejahtera, dan sukacita, dan kebahagiaan di dalam hati kita. Itulah berkat-berkat rohani yang kita terima. Pengampunan daripada Tuhan dan atas dosa kita. Dan inilah berkat Tuhan yang kita tidak kadang-kadang lupa bahwa itu adalah berkat. Dan kedua adalah secara jasmani, di dalam usaha kita, dalam segala yang kita lakukan, Tuhan memberkati segalanya, baik daripada perniagaan, pertanian, maupun yang usaha-usaha yang lain. Dan segala yang kita nikmati dalam hidup ini adalah berkat anugerah Tuhan. Anugerah maksudnya, ataupun dalam bahasa Inggris grace, ataupun anugerah ini bermaksud sesuatu yang kita terima percuma-cuma tanpa kita melakukan sesuatu. Itu maksudnya anugerah. Dan kita melayani Tuhan bukan karena kita mau diberkati Tuhan, tetapi melayani karena kita diberkati Tuhan. Berkat yang kita terima daripada Tuhan adalah satu bonus yang kita terima setiap hari. Semuanya adalah anugerah kasih Tuhan ke atas kita. Oleh itu saudara, mari kita melihat seorang pribadi yang disebut di dalam Alkitab, dan dia adalah bukan orang Yahudi yang telah menjadi percaya kepada Tuhan Yesus, yang bernama Cornelius. Dan siapakah Cornelius ini? Cornelius bertobat melalui pelayanan Petrus. Dia menjadi seorang Kristen, yaitu melalui pelayanan Petrus, dan dia seorang bukan Yahudi yang pertama yang menjadi seorang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Cornelius adalah seorang bukan Yahudi dan wira pasukan Romawi, dan diterima menjadi anggota jemaat yang dilayani oleh Petrus. Karena pada masa itu, pada minggu lalu saya berkhotbah tentang Galatia. Karena di dalam Galatia ada satu perdebatan antara orang Kristen, yaitu orang Kristen yang bukan Yahudi dan orang Kristen yang orang Yahudi. Karena di dalam
amalan mereka dan satu kepercayaan mereka bahwa apabila seorang itu menjadi Kristen, dia harus bersunat seperti mereka. Tetapi bagi Paulus katakan di dalam Tuhan, bukan sunat secara jasmani yang Tuhan tuntut, adalah sunat secara rohani di dalam hati kita. Dan itulah yang Petrus katakan bahwa bukan secara lahiriah, tetapi secara rohani, yang menjadi satu apa yang Tuhan mau setiap orang lakukan dalam kehidupannya. Dan Cornelius merupakan seorang bukan Yahudi yang menjadi Kristen. Dan Kristen adalah maksudnya seorang yang memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Kalau kita ada hubungan pribadi dengan Tuhan, maka kita adalah orang Kristen yang tahu bagaimana itu Tuhan di dalam kehidupannya, bagaimana Allah itu di dalam dirinya. Dan waktu dia menyembah, waktu dia berdoa, dia sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan ada bersama dan mendengar doanya. Dan Cornelius adalah seorang yang takut akan Tuhan, dan seluruh keluarganya beribadah kepada Allah. Rasa takut akan Tuhan itu wujud di dalam bentuk doa dan sedekah. Sedekah itu adalah daripada perkataan Arab, yaitu pemberian untuk memberi kepada orang yang memerlukan, dan kepada umat Tuhan yang memerlukan. Setiap kali di dalam ajaran Yesus, dia katakan, perhatikanlah orang-orang yang miskin. Tetapi Tuhan berkata kepada Matius, dia katakan orang yang miskin yang Matius rujukan adalah orang yang miskin secara rohani. Karena orang Yahudi pada masa itu menganggap mereka orang baik dan tidak perlukan Tuhan. Tapi Matius katakan bahwa banyak orang menganggap bahwa dia berkenaan depan Tuhan, tetapi secara pribadi tidak ada hubungan pribadi dengan Tuhan. Dan orang itu adalah miskin secara rohani. Tapi di dalam Injil Lukas menyatakan tentang orang yang miskin secara jasmani dan perlu dilayani. Dan Yesus seringkali mengatakan, perhatikanlah orang yang miskin. Jadi Cornelius seorang yang banyak menolong orang-orang Yahudi yang miskin, dan dia selalu berdoa kepada Allah. Kita melihat siapa Cornelius. Dia adalah seorang yang sangat memperhatikan orang Yahudi yang miskin, dan dia selalu berdoa. Dan Cornelius dan seisi keluarganya serta teman-temannya mendengar khotbah Petrus, lalu mereka percaya dan menerima Roh Kudus. Apabila kita bertobat dari dosa kita dan membukakan hati kita menerima Yesus, maka Roh Kudus akan menguasai kita. Dan apabila Roh Kudus menguasai kita, itu sebenarnya kita ada rasa satu kerinduan untuk menyembah Tuhan. Kita tidak senang dengan dosa, kita tidak senang duduk di rumah saja, dan kita tidak senang untuk melakukan hal-hal yang tidak berfaedah untuk hidup kita. Dan sehingga kita mau bergaul dengan Tuhan, membaca firman Tuhan. Saya seringkali bertanya dengan banyak orang, siapa yang pernah mendengar suara Tuhan? Banyak orang tidak tahu bahwa dia mendengar suara Tuhan setiap hari kalau dia membaca firman Tuhan. Karena apabila kita membaca firman Tuhan, maksudnya kita mendengar suara Tuhan. We are listening to God's voice when we read the Bible. Apabila kita membaca Alkitab, maka kita sedang mendengar suara Tuhan seperti Maria di dalam Alkitab. Dia duduk di kaki Tuhan Yesus mendengar, dan sekarang firman Tuhan menjadi suara Allah kepada kita. Itu sebenarnya kita harus membaca Alkitab. Kalau kita tidak mendengar suara Allah, itu sebenarnya kita mudah untuk mengalah, menyerah di dalam perjalanan hidup kita. Jadi Cornelius ini seorang yang telah bertobat bila dia mendengar
Karena apabila kita mendengar firman Tuhan, maka hati kita akan menjadi baru setiap hari dan akan menjadi kuat setiap hari. Walaupun banyak perkara yang kita lalui, tapi kita tetap teguh karena firman Tuhan memberi kita segala kekuatan dan pembaruan demi pembaruan, pemulihan demi pemulihan dan penyembuhan. Dan Cornelius adalah seorang Italia, bangsa penjajah bagi masyarakat Yahudi saat itu. Karena pada masa itu yang menguasai Rom adalah Empire Rom adalah orang-orang yang bukan orang Yahudi. Dan itu sebenarnya pada masa yang lalu dikatakan bahwa orang yang tinggal orang Kristen apabila ada perpecahan yang dimulaikan oleh Martin Luther, yaitu di mana Protestan mulai, dan maka orang Kristen yang ada di Rom dipanggil Roman Catholic. Orang Kristen di Rom. Dan kita yang lain itu dipanggil Katolik juga, orang percaya seluruh dunia, dan dipanggil Protestan. Karena ada penyelewengan pada masa itu. Dan kalau orang bertanya dengan kamu, apakah kamu Katolik? Iya, saya adalah Katolik karena saya percaya kepada Tuhan Yesus. Maksud Katolik adalah orang percaya seluruh dunia. Universal believers. Jadi saudara, semua kita adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi saudara, pada malam ini, apa yang kita belajar daripada Cornelius? Dia adalah sesungguhnya orang yang mencari Tuhan. Bukan Tuhan hilang. Mencari Tuhan maksudnya kita sentiasa mendekati Tuhan di dalam kehidupan kita. Sebelum kita memulaikan sesuatu, kita mendengar firman Tuhan, kita mendengar nyanyian, kita menyembah Dia, kita bergaul dengan Dia, supaya hati dan jiwa roh kita sentiasa disegarkan. Dan Cornelius adalah orang yang sentiasa mencari wajah Tuhan. Dan kebaikan hatinya untuk menolong orang lain menghasilkan berkat yang besar bagi dirinya dan keluarganya. Berkat itu adalah mengenal Allah sejati melalui Yesus Kristus. Ini berkat yang diterima, yaitu mengenal Tuhan secara pribadi. Dan kita melihat mengapa doanya dikabul oleh Allah. Sebab Allah melihat kesucian hati Cornelius. Walaupun dia adalah orang bukan Yahudi, tapi oleh karena hidupnya yang mencari Tuhan, yang hidup berkenan di hadapan Tuhan, Tuhan mengabulkan doanya. Saudara, ini yang Tuhan kita lakukan. Ia dibuktikan melalui Tuhan mengirimkan utusan untuk menyampaikan pesan Allah kepada Cornelius. Dan ini yang kita lihat bagaimana yang terjadi. Jadi di dalam Tuhan, saudara, di dalam kita mengikut Tuhan, Dia tidak akan berdasar kepada pendidikan kita. Dia tidak berdasar kepada bangsa kita. Mengikut Tuhan tidak berdasar kepada besar size badan dan sebagainya. Tetapi mengikut Tuhan ini adalah hati yang berkenan, menggerakkan roh Allah bekerja dalam hidup kita. Dan ini sebabnya sangat indah mengikut Tuhan. Karena di dalam Tuhan Dia tidak akan lihat banyak uang kamu. Dia tidak akan melihat besarnya rumah kamu. Dia tidak akan lihat kamu tinggal di rumah sewa macam saya lah, tinggal di rumah sewa. Dia tidak tengok. Tapi Dia lihat hati yang rindu, dan pekerjaan Tuhan pasti akan terjadi. Saya dengar dari seorang kawan, dia cerita dengan saya. Pastor, kata dia, saya hanya berdoa di dalam hati saya, Tuhan melakukan hal yang besar. Kadang-kadang ini terjadi dengan hidup saya juga. Saya rindukan sesuatu. Tiba-tiba barang itu datang. Sewaktu saya keluar dari Trinity, dipindahkan, dan sedang mencari rumah sewa untuk tempat kami tinggal. Sebelum saya mencari, Tuhan sudah bercakap dengan seorang. Orang itu menelpon saya awal pagi. Pastor, kata dia, waktu saya berdoa, Tuhan suruh saya beri rumah saya untuk kamu pakai. Sebelum saya cari dan menawar tempat orang tertentu untuk tempat saya tinggal, dan Tuhan sudah berkata, Dia kata, waktu saya berdoa pagi,
suara Tuhan bercakap dengan saya, suruh kamu tinggal di rumah saya. Dan dia kata tinggal percuma. Tapi gereja kata tidak boleh, mesti bayar. Dan itu sebenarnya saya bayar. Dia kata tinggal percuma. Tinggal saja berapa lama kamu tinggal dalam rumah itu, jangan susah kata dia. Kamu mau wifi kata dia, mau internet, boleh juga kata dia pasang, dia bayar juga free. Saya pakai free saya tiap hari. Inilah Tuhan kita. Itu sebenarnya kita melayani bukan mau diberkati, kita melayani karena kita diberkati. Jadi apa berkat-berkat? Nanti kita akan melihat apa berkat yang Tuhan beri kepada kamu. Jadi jangan tunggu saya ini masih ini, jangan lihat kepada hal lahiriah seperti Sarah di dalam Alkitab. Waktu saya membaca mengenai Sarah dan Abraham, Sarah selalu melihat secara jasmaninya. Tidak boleh, Tuhan kata saya memberikan anak kepada kamu. Sarah lihat sudah tua, lau-liau kata dia, sudah tua saya ini. Tidak ada harapan. Tapi Tuhan kata saya akan menjadi keturunanmu bangsa yang besar. Tapi dia kata saya sudah 89 tahun. Mana mungkin suami saya 99 tahun, tidak mungkin. Tapi Tuhan kata saya akan memberikan keturunanmu bangsa yang besar. 9 bulan lagi saya akan datang, kata utusan Tuhan yang berjumpa dengan dia. 9 bulan lagi saya akan melihat kamu ada anak. Sarah ketawai. Dia ketawa karena mengapa? Karena dia kata tidak mungkin. Kadang-kadang kita pikir saya ini nadai school, kita selalu melihat hal lahiriah kita. Tapi Tuhan kata itu bukan yang saya lihat, hati kamu. Saya mau melayani, saya mau melakukan pelayanan pekerjaanmu. Pasti Tuhan akan melakukan hal yang besar. Jadi saudara, mengapa doa Cornelius dijawab? Sebab hidupnya. Dan mengapa doanya dikabul oleh Allah? Karena hidupnya yang sangat berkenaan di hadapan Tuhan. Saudara, apa itu berkat di dalam kehidupan kita? Kalau kita melihat dari perjanjian lama, berkat merujuk kepada kemurahan yang dikurniakan oleh Allah. Seperti pada waktu tuayan, ini berkat. Itu merujuk kepada apa yang mereka terima. Dan dalam perjanjian baru kita melihat berkat rohani adalah satu karunia yang dijanjikan oleh Allah kepada manusia melalui Kristus. Dan karunia-karunia Kristus kepada para muridnya, yaitu pengampunan dan juga kuasa yang Tuhan beri. Jadi apa itu berkat bagi kita? Ialah karunia Tuhan yang membawa kebaikan kepada hidup kita. Ialah keselamatan dan kebahagiaan yang membawa kebaikan dan bermanfaat kepada kita. Dan inilah berkat. Istilah berkat di dalam bahasa Ibrani diterjemah sebagai barak, yang mengandungi makna memuji, menyelamat, ataupun menyampah. Saudara, saya tidak akan menjelas banyak hal ini kepada kita. Tetapi mengapa Tuhan memberkati kita? Itu yang sangat penting. Berkat yang kita terima dalam hidup kita adalah kehidupan yang kamu terima setiap hari. Karena tidak ada seorang pun tahu bahwa esok dia akan sehat. Tidak ada seorang yang akan tahu bahwa esok dia akan hidup. Saya pun tidak tahu sama ada saya hidup esok sehat atau tidak. Dan itu adalah apabila saya hidup esok hari, berarti saya menerima berkat yang dari Tuhan. Karena itu hidup ini adalah berkat. Seperti nyanyian yang kita, hidup ini adalah kesempatan. Apabila saya dapat bernafas pada hari esok, ini adalah berkat. Kebolehan dan kemahiran yang saya miliki itu berkat Tuhan. Karena tidak ada seorang yang dapat membuat anak dia bijak ataupun pandai. Semua itu berkat daripada Tuhan. Dan tidak ada seorang yang dapat katakan kamu harus tinggi 2-3 hari ini. Tidak ada orang dapat buat. Dan hanya Tuhan.
Saya juga tidak dapat, oh rambut kamu banyak hari ini. Tidak dapat. Itu semuanya berkat anugerah Tuhan. Kepandaian semua itu adalah berkat. Jadi kita menyelidiki dalam kehidupan kita. Banyak pemberian dan juga apa yang Tuhan beri kepada kamu. Badan yang sehat, mata yang terang, dan suara yang sangat bagus, dan juga tubuh yang kuat. Semua ini adalah daripada Tuhan. Dan semua ini harus digunakan untuk melayani Tuhan. Kita melayani bukan mau mencari berkat, tapi menjadi berkat. Ada perbedaan. Banyak orang mau pergi gereja karena mau diberkati, tapi dia tidak tahu sebenarnya dia datang ke gereja untuk menyembah Tuhan karena dia sudah diberkati Tuhan. Bukan secara keuangan saja, tetapi secara tubuhmu yang sehat. Secara kawan yang kamu miliki dalam pekerjaan kamu sangat bagus. Itu juga satu berkat. Saya banyak mengalami yang Tuhan lakukan dalam kehidupan saya. Waktu saya kecil, kata bapak saya dulu, saya hampir mati. Mereka tunggu saya dari malam sampai pagi, tunggu saya mati saja. Tapi karena anugerah Tuhan saya hidup, sehingga saya diberi kepada orang lain, diangkat karena tidak ada harapan hidup. Abang saya pulang dari sekolah karena mereka cuti dan dia pulang kampung. Karena kalau pergi pulang kampung kami dulu, kamu jalan kaki 2 hari lah baru sampai. Dari bandar pergi ke kampung. Jadi bagi saya, kalau saya pergi sekolah di bandar sudah, karena secondary ya, sekolah menengah di bandar. Jadi saya akan pulang sekali setahun. Ataupun kadang-kadang 3 kali setahun. Karena jauh. Jadi jalan kaki. Dan waktu abang saya pulang, kata dia tengok ada satu budak, kepala besar, badan kecil. Dan dia tidak tahu itu saya. Karena dia tidak lama tidak pulang. Dan karena anugerah Tuhan, berkat Tuhan, saya hidup sampai hari ini. Bila saya ingat ini, saya melayani Tuhan dengan sepenuh hidup saya. Jadi saudara, mengapa Tuhan memberkati kita? Satu adalah supaya kita memiliki banyak lagi kesempatan untuk berbuat baik kepada semua orang. Karena itulah saudara, kamu sekarang ada kesehatan yang baik, hati bahagia, senang, itulah berkat Tuhan dan kamu harus guna itu untuk melayani dan berbuat baik kepada orang lain. Dan itu sebenarnya saya sangat gembira buat kerja ini, buat itu, karena saya tahu saya diberkati Tuhan. Kita hidup hari ini oleh karena berkat Tuhan, berkat anugerah Tuhan. Sebab itu kita tidak dapat mengetahui apa yang akan terjadi esok. Dan kita gunakan segala kesempatan yang ada. Karena waktu 10 tahun yang lalu, ada seorang kawan saya ada seorang kawan, selalu minum kopi bersama, dan dia telepon saya. Pastor, kata dia, mari sini minum bersama dengan saya pagi hari. Saya kata, oh saya banyak kerja, saya tidak ada masa. Dan petang itu saya terima telepon, dia stroke, dia jatuh dan terus koma. Dan saya pergi tengok dia di hospital, ada satu hos besar masuk mulut dia supaya dia dapat nafas, dan 2 hari lepas itu dia meninggal. Walaupun istrinya seorang doktor, tapi tidak dapat menyelamat nyawa suaminya yang stroke. Itu bila saya ingat ini, hidup ini adalah berkat daripada Tuhan. Dan kita harus gunakan. Kita memiliki kemahiran yang luar biasa karena berkat anugerah Tuhan kepada kita. Kemahiran dan kebolehan yang kita miliki ini hari ini adalah pemberian yang daripada Tuhan untuk hidup kita. Dan kita harus gunakannya untuk memberkati orang lain. Mungkin saudara kata, saya tidak ada uang. Macam saya, tidak ada uang banyak, tapi saya ada kepandaian sedikit-sedikit. Saya ada kekuatan sedikit. Saya buat itu untuk melayani Tuhan. Karena Tuhan beri saya, karena dia mau saya gunakan itu untuk melayani. Seperti saudara kita Lionel, dia pandai banyak musik.
Tuhan beri itu karena dia harus melayani. Bukan karena dia mau diberkati Tuhan, tapi karena dia mau gunakan berkat itu Tuhan itu untuk melayani supaya orang lain juga diberkati Tuhan. Dan yang kedua, saudara, mengapa Tuhan memberkati saya dan saudara? Supaya kita memiliki banyak lagi peluang untuk menolong mereka yang lemah dan miskin. Bila saya ingat ini perkara ini, betul juga kehidupan Cornelius yang sangat baik, yang sentiasa menolong. Supaya kita memiliki banyak lagi peluang untuk menolong mereka yang lemah dan miskin. Dulu saya ambil Vela pergi waktu dia tidak ada moto kan. Sekarang saya mau ambil dia pun dia tidak mau karena dia ada moto sudah. Jadi ini juga satu perkara yang sangat penting bagi kita di dalam kehidupan kita. Waktu saya di Trinity banyak orang yang saya ambil macam Lenal juga. Sekarang banyak juga mereka sudah ada kendaraan sendiri. Mereka tidak perlu dia sudah. Dia offer diri pun orang tidak mau karena ada kendaraan sendiri. Dan itu sebabnya kamu punya kereta sekarang adalah satu berkat yang Tuhan telah beri kepada kamu untuk melayani. Karena tiba waktunya tidak ada peluang. Dan bila Tuhan datang, minggu depan saya akan berkhotbah. Apakah Anda siap untuk pengangkatan? Are you ready for the rapture? Karena kita adalah menuju waktu di akhir zaman. Dan kita melihat bahwa peluang untuk menolong mereka yang dalam kesusahan. Dan saya membaca satu kalimat kata ini. Hati manusia itu seperti sebuah cawan. Bila hati kita dipenuhi dengan kasih, maka akan semakin sedikitlah ruang di dalam hati kita untuk membenci. Selama kita masih hidup di dunia ini, biarlah hidup kita menjadi saluran berkat kepada semua orang. Nah, kalau kasih itu juga berkat Tuhan. Saya tanya seorang, kami belajar mengenai mengasihi Allah. Adakah bahagian yang kamu sukar untuk dilakukan? Satu orang kata, Pastor, setakat ini sekarang saya tidak benci dengan orang sudah. Hati saya penuh dengan kasih. Dulu saya sangat marah dengan orang-orang ini, tidak suka. Tapi sekarang kata dia semuanya berubah. Dulu saya kedekut memberi uang kepada Tuhan, kata dia, sekarang sudah berubah. Saya masih ingat saya tolong dia. Semua berubah karena Tuhan. Dan sekarang dia kata, minggu ini Pastor, panggil mereka semua. Saya siapkan nasi lemak untuk semua yang datang. Wah, saya kata ini satu yang sangat baik. Waktu saya di Trinity pun ada yang berebut-rebut untuk mau memberikan makan selepas kebaktian. Bukan mereka orang kaya, tapi kata mereka, saya mau memberkati orang lain. Dan saya melihat ini bukan berdasar kepada banyak yang kita, tapi apa yang kita boleh buat dan lakukan untuk orang lain. Kalau hati kita kata dia dipenuhi dengan kasih, maka hal yang lain tidak akan terjadi. Untuk memahami lebih dalam lagi tentang kehidupan kita di dunia ini, kita perlu mempergunakan setiap kesempatan yang kita miliki dengan sebaik-baiknya untuk memberkati orang lain, agar kita tidak akan menyesal di kemudian hari. Nah, ini sangat penting, saudara. Untuk memahami hidup ini, kita harus menggunakan setiap kesempatan yang ada. Baru kita akan tahu, dan satu hari nanti kita tidak akan menyesal. Saya suka dengan satu ayat yang Yesus katakan kepada Petrus. Waktu Yesus mencuci kaki murid-muridnya, Petrus berkata, Yesus, Tuhan, kata dia, jangan cuci kaki saya cuci seluruh tubuh saya, kata dia. Tapi Yesus berkata, sekarang kamu tidak memahami apa yang saya lakukan, tapi satu hari nanti kamu akan memahami. Dan inilah Tuhan kita. Waktu kita melayani seperti ini, kita tidak memahami, tapi satu hari nanti kamu paham. Oh, kata Santi, baru saya tahu kenapa saya macam ini dulu. Dan kamu lihat sesuatu yang luar biasa. Dan yang ketiga, saudara, mengapa Tuhan memberkati kita?
supaya kita memiliki banyak lagi peluang untuk mendukung pelayanan pemberitaan Injil kepada dunia ini, kepada orang lain. Seperti wanita-wanita yang ada di dalam Lukas bab 8 ayat 3, di mana mereka membantu pelayanan Tuhan Yesus. Wanita yang terlibat, bukan hanya lelaki, tetapi wanita juga terlibat. Saudara, saya mau membaca kutipan kalimat kata ini yang ditulis oleh seorang. Semakin kita diberkati, semakin kita menjadi berkat bagi orang lain. Semakin kita diberkati berarti semakin kita memiliki banyak lagi kesempatan untuk berbuat baik, menolong mereka yang lemah dan miskin, serta mendukung pelayanan pemberitaan Injil ke dunia ini. Saudara, inilah yang sangat menyentuh hati saya. Bila saya membaca ini, saya tahu Tuhan memberikan saya umur panjang. Walaupun waktu saya kecil, saya dikatakan mati karena sakit. Tapi Tuhan memberikan saya sekarang umur 47 kan. Dan saya sangat bersyukur saya boleh hidup sampai hari ini melayani Tuhan. Dan sampai hari ini 16 tahun di gereja kita, saya sangat diberkati Tuhan. Karena kesempatan banyak kawan yang saya jumpa seperti Jack, seperti Aaron, Martha, kita nih seperti Momoy, bangsa yang berbeza, Juleha, semua bangsa yang berbeza tapi satu keluarga. Sekarang sama dengan Jackson, dulu saya kata Jackson datang, kata dia tidak mau, katanya sekarang dia jadi backup sehingga kita akan datang. Nah, tengok Tuhan itu sangat baik, sangat sukacita kan. Saya tengok kemarin malam pun dia datang. Saudara, Anthony Robbins berkata, jika Anda terus melakukan apa yang biasa Anda lakukan, Anda juga akan menerima apa yang biasa Anda terima. Aduh, bila saya membaca ini sangat kuat dalam hati saya. Kalau kamu biasa-biasa saja, yang kamu terima pun biasa-biasa. So you need to do something more than what you used to do. Jadi ini yang perkara yang sangat penting. Jangan buat biasa-biasa saja. Menyanyi dengan sungguh-sungguh, melayani dengan sungguh-sungguh, berdoa dengan sungguh-sungguh. Kalau kamu kata dia, bila saya berjanji, jika Anda terus melakukan apa yang biasa Anda lakukan, Anda juga akan menerima apa yang biasa Anda terima. Nah, mau kamu biasa-biasa? Saya tidak mau. Saya mau lebih-lebih. Karena saya mau melayani Tuhan dengan lebih. Seperti hari ini. Orang telepon saya, Pastor, kata dia, berapa frame pintu kamu mau? Saya ada orang mau. Nanti saya akan cerita dengan Dr. Wang buat berapa. Tengok Tuhan itu luar biasa. Kami dua, Frankie tadi angkat zinc yang orang kasih. Saya kira-kira itu memang 4.000 lebih. Memang kos macam tu. Besi saya ingat mau 3.000, 5.000 lebih. Dari mana kita dua ada uang 5.000 lebih, Frankie kan? Itu Tuhan punya luar biasa. Tuhan buat luar biasa. Kalau bukan Tuhan itu tidak akan terjadi. Jika kita melakukan apa yang kebanyakan orang lakukan, kita juga akan menerima apa yang kebanyakan orang lakukan. Kalau orang itu melakukan dan dia diberkati, Tuhan juga akan melakukan hal yang sama. Dan itu sebenarnya saya suka nyanyi yang tak tersembunyi kuasa Allah. Kalau orang lain ditolong, saya juga akan ditolong Tuhan. Jadi saudara, Tuhan itu sama, dia tidak akan membedakan siapa saudara dan saya. Dan itu sebenarnya saya sangat gembira ikut Tuhan. Bila saya memandu kertas, saya kata tak tersembunyi kuasa Allah. Kalau orang lain ditolong, saya juga ditolong Tuhan. Dia adalah terletak pada waktu Tuhan. Kadang-kadang kita mau seperti mie Maggi, cepat dimasak, cepat dimakan. Tuhan punya kerja bukan seperti mie Maggi. Dia ada waktunya yang sangat sesuai untuk kamu dan saya. Jadi ikut Tuhan setia dan jangan biasa-biasa. Buat yang lebih lagi, Jackson, karena Tuhan boleh membuat hal yang luar biasa. Dan ini perkara yang luar biasa yang saya alami dalam kehidupan saya. Ini perkara yang sangat membuat saya hati sangat cinta akan Tuhan. Walaupun bagaimana keadaan
saya akan tetap ikut Tuhan. Baru-baru ini saya ditelepon, suruh saya buat sharing, bukan untuk gereja kita, untuk semua gereja yang ada. Semua orang akan tengok. Dan saya berpikir mula-mula macam mana ini. Lalu saya berpikir ini satu peluang saya. Jadi bila kita diberikan renungan pagi kita buat recording, kalau kamu tidak mau muka kamu terletap di sana, cakap pakai audio macam Dr. Ling tadi pagi. Kami Dr. Wang mau show muka kami yang muda lah. Kami mau memberkati. Banyak perkara yang Tuhan lakukan. LJPL pun boleh buat lain kali. Sharing macam mana Tuhan itu membuat hidup kita sangat luar biasa. Kamu tahu yang dekat Timat bangunan kondominium semua itu. Kamu pikir orang itu orang bagus dulu kah? Orang itu mau bunuh diri, potong jarinya karena kecewa hidupnya. Tapi bila dia bertemu dengan Tuhan, dia kata dia dengar what friend we have in Jesus, dan dia beri hidupnya. Sekarang menjadi orang yang luar biasa. Kalau Tuhan boleh tolong orang seperti ini, dia boleh tolong saudara dan saya. Karena Tuhan tidak melihat bangsa, rupa, pendidikan, jabatan, tapi dia lihat hati kita. Dan dia boleh melakukan hal yang besar dalam hidup kita. Jadi saudara, hidup itu adalah anugerah dan pemberian daripada Tuhan. Mari kita semua berdiri, kita nyanyikan nyanyian berkat kemurahan Tuhan. Saya suka dengan nyanyian ini. Bila saya duduk dan berjalan di jalan raya, saya selalu ingat bagaimana Tuhan itu sangat baik dalam hidup saya. Karena hidup ini adalah berkat kemurahan daripada Tuhan. Dan kita ada saat ini, kita renungkan nyanyian ini sebagai doa kita pada hari ini. Karena Dia Allah yang baik. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Kata sekali lagi, kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Katakan aku ada saat ini. Aku ada saat ini. Semuanya karena kasih. Semuanya karena kasih-Mu. Katakan aku hidup hari ini. semuanya. Semua berkat kemurahan-Mu. Katakan terima kasih. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik tadi. Katakan aku ada saat ini. Aku ada saat ini. Tuhan. Semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini. Semua berkat kemurahan-Mu. Katakan terima kasih. Terima kasih Oh, terima kasih. Yesus,
Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Oh, terima kasih Yesus. Terima kasih, Katakan terima kasih. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Yesus. Terima kasih, Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Oh, terima kasih Yesus. Engkau sangat baik. Oh, terima kasih. Haleluya. Biarlah kasih-Mu Tuhan mengalir di dalam kehidupan kami. Biarlah kami sentiasa tahu bahwa hidup ini adalah berkat kemurahan-Mu. Beri kami semangat untuk terus melayani-Mu. Dan berkati setiap kami ya Tuhan pada hari ini. Dengan anugerah, damai sejahtera, dan kebaikan-Mu. Dan biarlah Roh Kudus-Mu akan memimpin kami dari hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus kami berdoa. Amin. 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 Demikianlah berakhirnya kebaktian kita pada petang ini, sehingga kita bertemu di masa dan hari yang sama minggu hadapan. Tuhan memberkati.